Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 74. Melanjutkan cerita sebelumnya. Suan Yuanru memutar otaknya dan tidak bisa memikirkan siapa pria samar yang menciumnya. Pada saat yang sama, meskipun diri dalam gambar juga berdebu, itu berbeda dari sekarang. Meskipun berbeda, Suan Yuanru yakin bahwa dia adalah dirinya sendiri. Dengan keraguan, Suan Yuanru memikirkan perang lebih dari 10 tahun kemudian. Dia menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, memasuki alam tanpa pamrih dan mulai berlatih dalam isolasi. Waktu berlalu, lebih dari 5 tahun telah berlalu. Di lantai 48 Menara Lingqiao, Tan Yun mengumpulkan janin suci Kaisar Hongmeng ke-12 dan memasuki tahap ke-12 ranah Kaisar Suci. Itu hanya satu langkah dari ranah Kaisar. Pada saat yang sama, kota Longyunxian. Rumah Tuan Kota. Di aula yang megah, Tuan Kota Ye Longyun tiba-tiba membuka matanya. Di matanya yang keruh, dia mengungkapkan warna yang bersemangat. Hahaha, Tuan Kota akhirnya melangkah ke ranah Raja Kaisar. Tuan Kota juga merupakan kekuatan besar wilayah Kaisar. Ye Longyun perlahan bangkit dan berkata sambil tersenyum, setelah bertahun-tahun, ayah pasti telah untuk membalaskan dendam putraku membunuh Suan Yuanru. Aku akan pergi ke ayahku dan memberitahunya berita bagus tentang promosiku ke Raja Kaisar. Ye Longyun melambaikan tangan kanannya di udara, dan pintu aula terbuka perlahan. Begitu dia melangkah keluar dari aula, dia melihat Zhen Kehan mondar-mandir di luar aula. Pada awalnya, Zhen Kehan, setelah diusir dari kota Meteor oleh Zhen Ji, memasuki kota Longyun. Sebelum Ye Longyun retret, dia menunjuk Zhen Kehan sebagai wakil wali kota abadi Longyun. Ye Longyun berkata sambil tersenyum, "Ada apa, saudara Zhen? Saya akan memberitahu Anda kabar baiknya. Saudara aku sekarang adalah kekuatan besar di Raja Kaisar. Selamat atas promosi saudara Ye ke ranah Raja Kaisar." Zhen Kehan sepertinya ingin berhenti berbicara setelah memberi selamat. "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Ye Longyun mengerutkan kening. "Saudara Ye." Zhen Kehan menghela nafas, mata-mata yang dikirim oleh bawahannya melaporkan 3 hari yang lalu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika Tuan Kota Tua dan Cheng Qingtian memimpin pasukan untuk menyerang kota abadi Suan Yuanrou memimpin pasukan. Dia mengambil langkah drastis dan membunuh Cheng Fudi, wakil penguasa kota Qingtian Xiancheng. Lalu, merebut kota Qingtian. Lebih dari 5 tahun yang lalu, penguasa kota tua dan Cheng Qingtian memimpin pasukan ke kota Qingtian Xian. Pada saat yang sama, mereka mengundang Duan Huangyu, penguasa kota-kota Huangjixian, dan Duan Nanshan, Marsekal Agung. 4 orang kuat memimpin 360 juta tentara abadi untuk menyerang kota Qingtian Xian, tetapi mereka semua terbunuh. Tuan Kota Tua, Cheng Qingtian, Duan Huangyu, dan Duan Nanshan semuanya telah jatuh. Mendengar ini, Ye Longyun tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, "Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ayah saya adalah orang kuat di tingkat 2 Raja Kaisar, dan Cheng Qingtian juga ranah Raja Kaisar. Bagaimana mereka bisa mati? Suan Yuanru, tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa membunuh ayahku." Zhen Kehan, apakah berita ini dapat dipercaya? Mendengar pidato itu, Zhen Kehan mengangguk dan berkata, "Kakak, meskipun saya tidak ingin percaya itu benar, Anda tahu, mata-mata kami telah bersembunyi di kehampaan dan menonton perang dari kejauhan. Berita, tidak mungkin salah." Setelah mendengarkan, Ye Longyun mengepalkan tinjunya, dan air matanya yang berlumpur mengalir di pipinya. "Suan Yuanru, kamu membunuh saudaraku, anakku, dan sekarang kamu membunuh ayahku. Balas dendam ini melawan satu sama lain. Aku, Ye Longyun, harus membunuhmu. Aku akan membuatmu frustrasi,
jalang murahan. Mengaum, Ye Longyun menangis. Pada saat ini, Ye Liang, pengurus rumah tangga tua dari rumah Tuan Kota, datang dengan undangan di tangannya. Tuan Kota, saya minta maaf. Ngomong-ngomong, jika Tuan Kota tua masih di sana, dia tidak ingin melihatmu seperti ini. Ye Longyun menyeka air matanya dan berkata dengan suara serak, ada apa? Laporkan kembali ke penguasa kota tua kota Huang Jixian. Dia mengirim undangan untuk membahas sesuatu yang penting denganmu. Dengan itu, Ye Liang memberikan undangan kepada Ye Longyun dengan kedua tangan. Ye Longyun melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Ye Liang untuk turun. Dia membuka undangan, tetapi dikatakan, Tuan Ye, meskipun putra saya Duan Huangyu adalah kultivasi 12 tingkat di ranah kaisar, kekuatannya tidak kurang dari tingkat kedua di ranah Raja Kaisar. Tapi meski begitu, itu masih jatuh di kota Qingtianxian. Saya sangat mengerti bagaimana perasaan Anda tentang kehilangan ayah dan anak Anda, tetapi sekarang kekuatan kota Qingtianxian tidak dapat diremehkan. Jelas, bahkan jika kita bekerja sama, kita bukan lawan dari kota abadi Qingtian. Pada masa itu, putraku dan ayahmu membentuk perseteruan maut dengan Suan Yuanru. Sekarang kita kemungkinan besar akan dihancurkan oleh Suan Yuanru. Oleh karena itu, saya harap Tuan Anda akan datang ke kota abadi Huangji dan berdiskusi dengan saya tentang menghancurkan musuh. Tentu saja, saya juga mengirim undangan kepada para pemimpin kota, termasuk Zenji. Saya pikir mereka akan datang seperti yang dijanjikan demi kita berdua adalah makhluk abadi yang unggul. Selain itu, Suan Yuanru adalah pemimpin dari keabadian yang lebih rendah. Jika dia tidak dicekik, aku khawatir tanah terlantar akan berubah, dan salah satu kota abadi superior kita akan dihancurkan olehnya. Karena itu, Tuan Ye, yakinlah bahwa para pemimpin kota lainnya akan datang. Ditandatangani oleh Duan Wu Huang. Setelah membaca undangan, Ye Longyun memberikannya kepada Zhen Kehan. Zhen Kehan mengangguk dan berkata, kakak, kita harus pergi. Duan Wu Huang benar. Ya, Ye Longyun berkata dengan suara yang dalam, jika saya tidak sampai pada titik hidup dan mati, jika tidak, saya tidak akan repot-repot bertemu dengan penguasa kota lain. Oh, ngomong-ngomong, dengan pemahamanmu tentang Zenji, apakah menurutmu dia akan pergi? Zhen Kehan merenung sedikit dan berkata dengan nada positif, dia tidak akan pergi. Dia tidak pernah membunuh makhluk abadi yang lebih rendah dan tidak akan berpartisipasi dalam perang antara makhluk abadi yang superior dan makhluk abadi yang lebih rendah. Ye Longyun berkata dengan dingin, jika wanita jalang ini bukan wanita yang disukai oleh gubernur, jika tidak, penguasa kota akan membunuhnya. Zhen Kehan berkata dengan senyum cabul, kakak, sayang sekali membunuh kecantikan hebat seperti Zenji. Jika kamu memiliki kesempatan untuk menangkapnya di masa depan, mengapa kakak Ye tidak menikmatinya di hadapan komandan? Mendengar pidato itu, Ye Longyun tersenyum dan mengangguk. Segera, dia membuang senyumnya dan berkata, pergilah, kamu pergi ke kota abadi Huangji bersama saudaramu. Ada barisan penjaga kota besar di kota Longyunxian. Tidak ada yang bisa memecahkannya. Urusan di kota untuk sementara diserahkan kepada pengurus rumah tangga. Oke, Zhen Kehan menjawab, mengikuti Ye Longyun, meninggalkan kota abadi Longyun dan pergi ke kota abadi Huangji. Pada saat yang sama, kota peri meteor. Di kamar kerja yang didekorasi oleh rumah Tuan Kota Zenji melirik undangan itu, tampak acuh tak acuh dan membuangnya. Kemudian, matanya yang indah menunjukkan warna yang sangat terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak berharap Suan Yuanruo. Benar-benar di luar dugaan saya bahwa kekuatannya telah meningkat begitu cepat. Ini adalah prinsipku bahwa Zenji tidak membunuh makhluk abadi yang lebih rendah. Adapun 8 kota abadi dari makhluk abadi unggul lainnya, itu tidak ada hubungannya dengan apakah kalian makhluk abadi yang lebih rendah mati atau hidup. Setelah itu, Zenji menyelesaikan niat membunuhnya di matanya, cepat atau lambat aku akan meninggalkan tanah terlantar. Setelah aku pergi, aku akan mencuci kota abadi surga dengan darah. Waktu berlalu cepat. 1,5 tahun kemudian, kota abadi Huangji. Mansion Tuan Kota, aula selamat datang. Saat ini, 8 orang tua duduk di aula.
Pria berusia 90 tahun di atas meja adalah ayah Duan Huangyu, Duan Wu Huang. Dia tidak bertanya tentang dunia selama bertahun-tahun dan telah berlatih dalam pengasingan. Sekarang dia adalah kekuatan tingkat kedua Raja Kaisar. 7 tetua di meja berikutnya adalah Ye Longyun, penguasa kota-kota abadi Longyun, dan Zhen Kehan, wakil kepala kota. Orang ketiga adalah Jin Bailian, penguasa kota-kota abadi Bailian. Dia baru saja dipromosikan ke tingkat pertama Raja Kaisar untuk waktu yang singkat. Orang keempat adalah Qin Yu, penguasa kota Qinyu City, Qin Yu. Dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk menantang tingkat kedua ranah Raja Kaisar. Orang kelima adalah pemimpin kota, Liu Fenglan, kekuatan tingkat pertama ranah Raja Kaisar. Orang keenam adalah penguasa kota bayangan abadi, Chu Wuji, seorang pria kuat tingkat 12 ranah kaisar, mahir dalam pembunuhan dan pembunuhan tak terlihat. Orang ketujuh adalah penguasa kota abadi Yongxiang, Yong Taisang, sekarang ini adalah kultivasi tingkat kedua di Raja Kaisar. Tempat yang ditinggalkan, kota abadi yang unggul, pada awalnya adalah 9 kota abadi meteorit, kota Qing Tianxian, kota Huang Jixian, kota abadi Bailian, kota Longyunxian, kota Qin Yuxian, kota abadi Fenglan, kota abadi Bayangan dan kota Wuxiangxian. Sekarang kota Qing Tianxian telah ditempati oleh Suan Yuanru, hanya menyisakan 8 kota abadi. Di antara 8 kota abadi, kecuali tidak adanya pemimpin kota abadi meteorit, kota abadi lainnya datang sesuai jadwal. Pada jamuan makan, mata keruduan Wu penuh dengan ketidaksenangan. Kalian semua datang untuk menghadapi yang lama dan untuk kelangsungan hidup abadi superior kita, kecuali Zenji. Betapa tidak masuk akal. Mendengar pidato itu, Zhen Kehan berkata dengan dingin, Tuan Kota Tua Duan benar. Zenji benar-benar tidak masuk akal. Para pemimpin kota lainnya juga tidak senang. Wajah Qin Yu muram dan berkata, "Yah, jangan sebut wanita jalang itu. Mari kita tinggalkan keluhan masa lalu dan bicara tentang kerja sama dan bunuh Suan Yuanru. Dia tidak bisa tumbuh lagi, jika tidak, semua kota abadi kita akan dihancurkan olehnya." Kata-kata Qin Yu memenangkan pengakuan semua orang. Duan Wu Huang berpikir sedikit dan berkata, "Menurut Anda, kami adalah 7 kota abadi. Kami akan memimpin 1 miliar pasukan untuk menghancurkan kota abadi Qingtian. Saya tahu bahwa beberapa dari Anda memiliki kebencian terhadap satu sama lain. Demi keadilan, kita semua membuat sumpah aliansi hari ini. Ketika kota Qing Tianxian dihancurkan, aliansi dapat dibubarkan. Adapun pertarungan melawan kota Qing Tianxian, kita bertuju bisa mendapatkan kota Qing Tianxian, kota ditinggalkan dan kota Suan Yuan. Pada saat itu, Duan Wu Huang akan menyerahkan kualifikasinya untuk bersaing memperebutkan 3 kota. Tujuanku adalah membunuh Suan Yuanru dan membalaskan dendam putraku." Mendengar pidato itu, Ye Longyun berkata dengan enggan, "Saya hanya ingin membunuh Suan Yuanru dan membalas dendam ayah, saudara laki-laki dan anak saya. Adapun kepemilikan 3 kota abadi, saya tidak bisa. Anda hanya memberi saya kompensasi." Mendengar pidato tersebut, Jin Bailian, Qin Yu, Chu Wuji, Yong Taisang dan Liu Fenglan saling berpandangan dan mengangguk setuju. Akhirnya, setelah berdiskusi, 5 pemimpin kota memutuskan untuk menyerahkan semua barang rampasan di kota Tianxian kepada Qin Yu setelah Suan Yuanru dihancurkan. Kota Qingtian milik Chu Wuji, kota yang ditinggalkan milik Liu Fenglan, dan Suan Yuan Xiancheng milik Jin Bailian, dan ketiganya harus memberi kompensasi kepada Yongtai. Setelah diskusi, mereka membuat sumpah aliansi. Duan Wu Huang mengambil gelas anggurnya, bangkit dan melihat sekeliling pada orang-orang dan berkata, "Setelah minum anggur ini, kita akan bertemu di gurun di timur kota Qing Tianxian dalam 4 tahun. Kalau begitu bunuh kota abadi Qingtian bersama-sama." Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka mengambil gelas anggur mereka dan meminumnya sekaligus. Alasan untuk 4 tahun adalah bahwa kota-kota besar sangat jauh dari kota Qingtian. Jika bukan karena jarak, mereka ingin segera membunuh kota Qingtian. Waktu berlalu, 4 tahun kemudian. Duan Wu Huang dan 6 penguasa kota, masing-masing memimpin 1 miliar tentara abadi, total 7 miliar pasukan, tiba sesuai jadwal dan tiba di gurun yang disepakati. 7 miliar tentara,
seperti hamparan awan gelap yang luas, bergegas menuju kota abadi Qingtian dalam serangan penindasan. Dalam sebulan, kota abadi Qingtian, mata-mata yang dikirim oleh Suan Yuanru terbang ke kota abadi Qingtian dengan tergesa-gesa, dan langsung pergi ke rumah penguasa kota di tengah-tengah gunung abadi Qingtian. Mansion Tuan Kota, halaman besar, Menara Lingqiao, di lantai 48, Tan Yun duduk bersila, dipenuhi dengan aura kaisar. Kamu benar. Ini adalah ranah kaisar. 3 tahun yang lalu ketika Tan Yun berada di istana, dia melangkah ke tingkat pertama dari ranah kaisar. Jiwa Kaisar Hongmengnya saat ini hampir sekuat ranah Raja Kaisar pertama. Tan Yun perlahan membuka matanya. Segera, matanya mengungkapkan arti melihat ke bawah pada semua hal. Kekuatanku sekarang dapat dengan mudah membunuh kekuatan tingkat pertama Raja Kaisar. Sama sekali tidak ada masalah dalam membunuh kekuatan tingkat kedua dari ranah Raja Kaisar. Bahkan jika saya bertarung sampai mati dengan kekuatan tingkat ketiga ranah Raja Kaisar, saya memiliki peluang 70% untuk bertahan hidup. Hahaha, Ruer adalah satu-satunya di tanah terlantar. Itu sekuat Su Bing dan aku. Kita bertiga cukup untuk menyapu semua musuh. Sudah waktunya untuk mengambil inisiatif. Tan Yun tersenyum, suara yang menyenangkan datang dari belakangnya. Suamiku, lihat apakah kamu bahagia. Tapi Sen Subing dan Suan Yuanru lah yang datang selangkah demi selangkah. Sekarang Sen Subing telah pindah dari tahap keempat dari alam kaisar ke tahap keenam ranah kaisar. Suan Yuanru dipromosikan dari tingkat ke-9 dari ranah kaisar ke tingkat ke-10 ranah kaisar. Subing dan Ruer, aku tidak sabar untuk membunuh semua makhluk abadi superior. Tan Yun berkata dengan harapan. Yah, kata Suan Yuanru, utusan manajemen terpadu akan datang ke tempat yang ditinggalkan setiap 50 tahun sekali. Sudah lebih dari 25 tahun sejak kedatangan terakhir. Kami akan memanfaatkan 25 tahun ketika utusan manajemen terpadu pergi. Untuk menghancurkan semua kota abadi yang unggul. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening, siapa utusan manajemen terpadu? Kekuatan apa? Suan Yuanru berkata dengan ekspresi serius, Komandan Jushuo adalah kekuatan dari ranah Raja Kaisar ke-6. Dia berasal dari rumah abadi 9 surga. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Mendengar pidato itu, Tan Yun jatuh ke dalam meditasi. Ada apa dengan suamimu? Sen Subing bertanya. Mulut Tan Yun sedikit naik, dan cahaya dingin di matanya datang. Sebelum utusan manajemen terpadu datang, kami menyatukan tanah yang ditinggalkan, dan kemudian retret. Ketika dia datang, kita bergandengan tangan untuk menangkapnya dan membiarkan dia membawa kita keluar dari tanah terlantar. Suan Yuanru berkata, maka kita harus membuat keputusan cepat, menghancurkan makhluk abadi yang unggul, dan kemudian bergegas untuk berlatih. Pada saat ini, Zhang Yizong, pengurus rumah tangga Tuan Kota, mendengar suara panik di luar aula. Tuan Kota, Jenderal dan mata-mata melaporkan bahwa setidaknya 6 miliar tentara datang ke kota Qingtian kita. Menghadapi tekanan tentara, Tan Yun berkata, itu pasti kota-kota besar abadi. Setelah mengetahui bahwa kami menghancurkan kota Qingtian, mereka datang untuk mengepung kami. Namun, mereka datang tepat pada waktunya. Kami akan menghemat waktu. Kali ini, jangan biarkan mereka kembali.